wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Oke, para kanca, masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Kita di acaranya ngobrol bareng sore-sore bersama bintang tamu kita Mas Wardianto Didut ya, wasit nasional asli orang Tanjung Enim ya. Mudah-mudahan obrolan tadi bisa memotivasi Anda bahwa ternyata profesi seorang wasit itu memang kategorinya lumayan, apalagi musim berjalan dan tidak ada halangan-halangan seperti tahun-tahun lalu ya. Mudah-mudahan kedepannya sepak bola kita tetap jalan. Mas Didut ini ya, untuk di lapangan Palembang yang sekarang kelas internasional Jakabareng ya. Pertandingan apa aja yang sudah pernah Anda pimpin waktu itu? Kalau di kelas Jakabaring saya memimpin tuh Sriwijaya FC melawan apa kemarin ya? Oh, Padang Sen Padang ya. Aswen Padang. Itu Piala Gubernur. Gubernur ya. Karena turnamen Liga 1 kan belum mulai. Iya. Jadi untuk mengasah kemampuan pemain dan wasit, bukalah turnamen Piala Gubernur. Piala Gubernur ya. Dan terlihat nggak masih fanatisnya itu Singamania di waktu itu? Kalau tahun dulu memang Singamania rame. Kalau ada Singamania, apalagi itu kan banyak ya, kan. pokoknya yang ada 3 lah. Ada 3 ya. Dan ya ternyata para kanca patut diatungi jempol ya, orang asli Tanjung ini Mas Didut, tapi wasitnya berskala nasional. Kalau untuk jadi seorang wasit itu ada nggak sih batasan umur maksimal? Maksudnya kalau minimal kan minimal 17 tahun dengan tinggi badan 165 ya. Kalau maksimal ada nggak sih? Baik di nasional maupun internasional ya. Jadi kalau untuk ke nasional itu paling mentok umur 55. 55 ya. Itu juga kalau fisiknya 55 masih tetap bagus. Ya karena itu berkaitan dengan larisan irama pemain ya. Jadi kalau istilahnya kayak kalau saya nih umur masih 40, kalau kita tesnya lari nggak nyampe dengan waktu yang ditentukan nggak bisa tugas. Nggak bisa tugas ya. Patokannya harus punya fisik yang kuat. Terus ketika kita dinyatakan mempunyai sertifikat yang layak untuk memimpin suatu pertandingan ini, pada saat kita akan ke sana ada nggak semacam tes ulang lagi, misalnya harus fisiknya ini, ada nggak nih? Ya kalau udah panggilan itu harus tes terus itu, tes pastinya. Terus ya, pasti karena ya. kan kita kan kalau mau tugas tuh pastinya dilihat dulu fisiknya apa, turun apa enggak. Surat terangan tes ada ya. Dijaga apa enggak fisiknya kan gitu. Jadi harus biasanya siap. Kalau Anda dipanggil untuk memimpin satu pertandingan yang berskala nasional tuh berapa hari sebelumnya tuh sudah dapat kabarnya? Oh, jadi kalau itu biasanya 2 hari sebelum pertandingan kita udah dihubungi oleh pusat Jakarta PSSI kan. Jadi sebelum itu sebelum 2 pertandingan kita udah berangkat ke hotel. Hotel ya, di standby sana ya. Dan menurut Anda sekarang nih sepak bola di Indonesia ini gimana sih? Apakah makin maju atau karena seirama pandemi ini enjoy aja atau kayaknya sudah ada peningkatan ini? Sepak bola Indonesia alhamdulillah ya, untuk tahun-tahun sebelumnya rombongan istilahnya rombongan Ivan Dimas lah. Ya Ivan Dimas ya. Ivan Dimas itu udah mulai lumayan bagus. Tapi ini ya alangkah baiknya untuk yang rombongan yang muda-muda sekelas anak-anak muda sekarang lah ya. Kalau udah di atas jangan sombong gitu. Jangan sombong ya. Jadi kita harus menunduk gitu. Kita kalah sama Malaysia gitu Pak. Iya. Benar. Betul, segala segi kita hampir banyak ketinggalan padahal menurut orang-orang yang pernah pengalaman mereka dulu mencontoh kita awalnya. Benar. Nah kembali ke wasit lagi nih. Ketegasan apa saja sih yang harus dilakukan seorang wasit sehingga kita mendapat layak wah ini memang baik wasit nih selama pertandingan? Yang pertama kita harus megang peraturan-peraturan yang ada di sepak bola yang pernah kita sekolah. Istilahnya pelanggaran ini
apa yang diputuskan, apa Iya. kartu kuning. Kita harus pegang peraturan itu. Iya. Kalau kita nggak ada peraturan itu, kita nggak bisa diprotes, pasti kita nggak bisa menjawab gitu. Iya. Ada pasal 13, apa bunyinya kayak gitu. Iya. Jadi kita harus hafal yang seperti Harus itu ya. hafal gitu. Apa misalnya mau tarik baju, apa hukumannya, kartu kuning apa enggak gitu kan. Iya, iya. Gitu Bang. Jadi kita harus pegang istilahnya peraturan-peraturan di dalam. Jadi ketika kita menjatuhkan hukuman tuh sudah kembali ke peraturan, memang kita sudah layak memberikan hukuman itu ya. Benar. Iya. Yang pastinya kita harus dekat dengan kejadian. Kejadian ya. Nah, kalau misalnya bolanya di sana kita harus dekat. Jadi kalau ada pelanggaran, seorang pemain nggak bisa protes. Iya. Istilahnya, "Sit, apa nih Sit? Saya udah dekat dengan bola. Iya. Mau protes apa lagi gitu kan?" Iya, iya. Dia nggak mau lagi jawab itu. Dan di kita sekarang kan antara wasit utama dengan asisten 1, asisten 2 sudah ada penghubung mungkin melalui wireless di telinganya. Tahun sekarang. Kalau di luar negeri kan kita sudah ada lihat layar monitor tuh ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah itu ada wacana seperti itu? Apa sudah ada beberapa tempat yang menggunakan monitor itu untuk skala nasional? Alhamdulillah untuk tahun ini wasit Indonesia udah pakai wireless. Wireless ya. Insya Allah tahun depan PSSI udah mau beli istilahnya VAR tuh kan. Ya, VAR, ya. Nah, itu syarat utama sebenarnya Syarat utama, untuk ya. FIFA itu kan VAR. Jadi kalau pemain untuk protes kita nggak jeli, kita bisa lihat VAR. Kita lihat di VAR ya. Itulah yang menentukan. Benar. Ya. Jadi artinya sudah kelihatan bahwa PSSI sudah mulai maju ya dengan penerapan seperti itu. Harapan kita ke depannya tidak ada lagi ketika bermasalah di lapangan komplain dan ternyata wasitnya dinyatakan salah ya. Benar. Tapi dengan adanya itu tidak ada lagi. Oke para kance, untuk Anda yang ingin like di Facebook kami silakan Anda bisa hubungi Tanjung Radio, juga mungkin ada di acara ini disiarkan langsung oleh Instagram kami di Tanjung Inim Radio. Nah Mas Didut, idealnya seorang wasit tadi kan dikatakan minimal umur 17-nya. Sekarang puncaknya seorang wasit itu biasanya usia-usia berapa sih? Jadi kalau kita seorang kerja produktif kan antara 30 sampai 40 ya. Nah, sekarang seorang wasit nih menurut Mas sendiri kan bisa merasakan yang paling puncaknya seorang wasit itu. Tahun umur 30 ke atas sudah itu. Udah lama itu ya. 30 tahun ke atas lah. Iya. Jadi usia-usia seperti yang produktif ya. Iya. Kemudian mungkin ada ini nih, ada saran-saran khusus untuk sebelum kita beralih ke pertanyaan lain kepada para kance Tanjung Inim Radio yang saat ini mendengarkan live obrolan kita. Untuk yang pengen jadi wasit nih, mungkin ada masukan-masukan terutama anak muda yang penggemar bola kaki yang akhirnya nanti pengen jadi seorang wasit mengikuti jejak Anda berskala nasional. Ya, untuk muda-mudi sih kan, Ya. putra dan putri ya. Kalau mau ingin jadi wasit, ya monggo. Kita bisa pelajarin. Ya. Kemarin sudah ada si Catherine tuh, ini. Oh, yang pernah di talkshow di sini ya. Putrinya apa? Putri Indonesia. Putri Wisata Tanjung apa ya? Benar. Iya. Itu pernah sempat latihan sama saya. Nah, itu banyak anak-anak. Sangat antusias sekali dia ya. Sudah itu tanya lagi saya, mau kemana lagi? Kuliah bang. Oh yaudah kuliah dulu nggak apa-apa. Oh iya. Tapi respon ingin jadi wasit sudah ada. Sudah ada kemarin tuh. Oke, selamat sore Mbak Catherine, mudah-mudahan mendengarkan obrolan kami. Selamat sore Pak Catherine. Iya. Dan kita tunggu kehadiran berikutnya ya. Nah Mas Didut masih kembali ke wasit nih ya. Untuk jadi seorang wasit kan tentu punya kriteria ya, kemudian tinggi badan dan sebagainya. Kemudian intelijensi berarti diperlukan di sini ya, karena ketika kita menghadapi hiruk pikuk di lapangan kita harus memutuskan sesuatu. Iya bang. Jadi ternyata seperti itu ya, tidak sembarangan orang untuk menjadi wasit. Dan oh ya, kembali ke honor nih biar para kancah makin jelas. Wah ini honornya lumayan nih. Nah kalau per musim itu apakah dibayar sekaligus atau kita kan biasanya di kontrak nih, nah nih Pak Didut nanti untuk berapa kali pertandingan atau
Pembayarannya pada saat memimpin saja. Jadi kalau memimpin pertandingan itu kalau di Liga 1 itu kita hitung misalnya sebulan itu. Tiap bulan dibayar. Tiap bulan dibayar. Berapa kali memimpin pertandingan kita lihat. Tiap bulannya masuk berapa kali gitu. Jadi tiap bulan dibayar Bang. Oh per bulan ya, bukan per musim kan ya? Bukan, kalau bukan. Jadi per musim kan bisa terjadi 2 tahun kan, tapi kalau pembayaran tetap per bulan ya? Per bulan dikaliin kali. Berapa kali mau mimpin? Mimpin. Gitu. Nah kemudian tentang Anda di lapangan kan sering sekali melihat para supporter nih ya. Di Indonesia ini yang paling fanatis selain Jackmania dengan Boboto, yang mana lagi nih yang paling fanatisme yang pernah Anda lihat langsung memimpin pertandingan maupun di layar kaca nih? Itu Persebaya, bonek ya, wow, betul-betul nekat ya. Wah itu bonek itu dimanapun dia Persebaya main pasti ada. Pasti ada ya. Itu gila itu kalau bonek Bang. Iya. Emang sudah menjadi darah daging ya. Bener. Oke, para kanca Tanjung Enim Radio. Masih banyak obrolan kita di sore hari ini, tapi jangan kemana-mana, masih di ngobrol bareng sore seru Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.